Sampai sekarang saya juga nggak pernah kok meminta modal, makanya dibilang kalau anak saya sampai kayak gitu, terus kalau saya kasih beri kesaksian ke anak saya itu lebih rame lagi, jadi malu sendiri dia. Dari Bang Nana dulu ya, Boleh. mengomentari tadi responnya Mbak Roro dengan 9 lawyer dan 3 dokter, seperti apa sih? Kan mungkin tadi sempat juga udah tahu dan benar. Gimana nih Abang sebagai lawyer dari Iya, Bang Andri sendiri? terkait adanya lawyernya Mbak Roro ya, ada 9 orang ya katanya ya, terus ada 3 orang psikolog, Dokter lah bisa tiga dibilang. dokter psikolog ya. Ya menurut saya sih, saya sebagai kuasa hukum Mas Andri nggak ada masalah, itu sah-sah aja ya, sah-sah aja, dan apa namanya, nggak ada pengaruhnya juga buat kami tim kuasa hukum. Artinya kami tetap akan menjawab seluruh gugatan-gugatan yang sudah dilayangkan oleh Nyai melalui kuasa hukumnya, dan kami akan tetap mengikuti proses persidangan sampai selesai. Kalau nggak salah kemarin sempat datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Iya. Kalau boleh tahu sedikit Oh, flashback itu untuk apa? iya, kemarin kami datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu untuk mendaftarkan surat kuasa kami yang diberikan oleh Mas Andre kepada kantor saya untuk nanti mendampingi proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menuntut juga kabarnya hak asuh untuk Baby Sultan sendiri. Maksudnya? Maksudnya untuk meminta hak juga untuk mengasuh. Oh, Mas Andrinya? Ada di dalam itu atau gimana sih? Karena dapat kabarnya seperti itu juga. Justru kan yang saya tahu justru Nyai yang minta hak asuh anak ya, dan untuk nafkah juga ya. Ya kalau untuk masalah hak asuh anak, karena itu kan kita juga semua tahu ya, Baby Sultan kan baru lahir, dan memang kalau sesuai dengan ketentuan hukum ya memang anak di bawah 12 tahun memang ikut sama ibu. Tapi mengenai nafkah, di sini saya mau menjelaskan bahwa nafkah itu tidak bisa dipaksakan. Artinya di sini semuanya itu tergantung dari kemampuan dari klien. Artinya dari Mas Andri sendiri kemampuannya berapa untuk masalah nafkah untuk anak, untuk Baby Sultan. Makanya kalaupun nanti dari pihak Nyai ataupun kuasa hukumnya meminta nafkah untuk anak yang menurut kami itu tidak sanggup, artinya klien kami tidak menyanggupi, ya kami akan menjawab bahwa kami tidak sanggup untuk nafkah anak segitu. Emang diminta berapa sih Bang? Kalau untuk nafkahnya terus terang kami masih baru dapat, terus terang ya, baru dapat relasnya itu, gugatannya itu tadi siang ya. Pas kita di luar. Iya, pas kita lagi memang lagi ada aktivitas di luar tadi. Jadi belum kami baca sepenuhnya sih apa yang menjadi isi gugatannya itu. Baik positanya, petitumnya kami belum baca karena memang masih aktivitas masih di luar, tapi ada berkasnya di kantor. Tapi untuk willingness sendiri dari Bang Andri untuk mengasuh anak itu seberapa besar sih? Kalau lihat apa Baby Sultan ini kan, ya sebenarnya saya nggak ada masalah mau Nyai yang ngasuh atau apapun gitu buat kita gitu kan, selama saya untuk mengetahui kabarnya atau bertemu dengan dia, diberikan kebebasan seperti ya saya dengan anak saya yang lain gitu, kapan aja saya mau ketemu, istilahnya untuk komunikasi, untuk didik dia, untuk bimbing dia segala macam, dikasih kebebasan, saya nggak keberatan kalau emang Baby Sultan ada sama Nyai gitu kan. Kalau sekarang kan yang saya bilang tadi, orang luar pun bahkan tetangga ikut campur untuk masalah saya pengen ketemu anak saya gitu ya kan. Emang dia siapa, kadang-kadang saya lihat sampai menahan gerbang segala macam gitu, nggak ada hubungannya yang saya anggap itu. Jadi semuanya saya lihat kok saya dijegal gitu, ini darah daging saya dan tanggung jawab saya sampai akhirat untuk anak itu. Jadi kalaupun emang dia ngerasa menahan anak ini udah salah banget buat saya, karena dalam Quran dibilang bahwa ayah itu
paling sering disebut untuk mendidik anak itu, untuk bimbing anak. Kalau dia tahu kan Nyai katanya hijrah, harusnya paham itu gitu. Tadi ini juga menyinggung ya bertanya gitu bagaimana Bang Andi bisa melaksanakan hak asuh anak dapat di tangan Bang Andi itu bagaimana gitu, karena Bang Andi masih ada beberapa yang mesti ditanggung, gimana Bang? Dan Ditanggung. Nyai pun maksudnya gini, meragukan gitu kalau hak asuh ada di tangan Mas Andri, karena kata Nyai ini Mas Andri sendiri menanggung 6 anak pun maaf tidak bisa gitu, minta bantuan dari Nyai. Itu katanya Seperti apa gitu? Saya sih jadi pengen ketawa ya, makanya ya nanti kan anak istilahnya saya nggak bisa ngasih tanggapan. Dia mau cerita apapun buat saya sebenarnya gini, kalau emang udah ngerasa saya juga nggak nyaman gitu, dia nggak nyaman, tapi dalam hal ini yang saya bilang tadi, saya cuma pengen kasih kebebasan saya untuk ketemu anak gitu. Jadi kalau masalah emang jodoh, rezeki mau itu udah urusan Allah. Kalau emang saya udah mencoba ikhtiar, kita akan kembalikan rumah tangga ini baik, rumah kan kita Nyai mau dibimbing, mau bener-bener ikut cara saya sebagai imam ya kan, nggak perlu ngatur semua bisnis saya, kerjaan saya, atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dia nggak paham gitu, bukan bidangnya dia. Ya saya akan lanjut untuk rumah tangga ini. Tapi kalau saya bilang saya harus seperti setahun kemarin yang harus mengikuti cara dia sampai akhirnya ya yang saya bilang tempat usaha juga yang harusnya pindah katanya belum terrealisasi sampai sekarang, saya juga nggak pernah kok meminta modal. Makanya dibilang kalau anak saya sampai kayak gitu, terus kalau saya kasih beri kesaksian ke anak saya itu lebih rame lagi, jadi malu sendiri dia. Buka aib yang istilahnya anak-anak saya pun nggak pernah ada dinafkahin dari Nyai, nggak ada gitu. Dan logikanya aja gini, anak saya sekolah di sekolah maksudnya favorit ya, kayak Darun Najah gitu kan, sekolah Islam. Itu saya lakuin itu sendiri, nggak ada bantuan orang tua saya, nggak ada, saya semua lakuin. Karena apa? Saya berjuang buat anak sampai berdarah pun saya akan lakuin, karena anak ini rezeki bukan aib. Jadi buat saya, jadi apapun yang saya lakuin, kalau emang belum rezeki nggak bakalan dapat, entah itu rezeki berupa uang pun atau materi. Tapi materi itu istilahnya level hidup paling rendah. Kalau orang berpikirnya hidup ibadah itu adalah selalu rezeki gitu. Karena saya happy gitu dengan anak banyak, mereka semua sekolah baik. Kan setelah ini aja saya lihat kok ada kesulitan, makanya saya nggak pernah bilang bahwa anak saya malah menyesali karena ini udah takdir Allah, oh papahnya jodohnya sama Nyai sekarang. Tapi kan saya harus buat ini gimana caranya ke depannya, berpikir untuk ke depan jauh lebih baik lagi. Harusnya kan saya dengan dia semua bisa lebih baik, kita bangun rumah tangga yang baik gitu. Bang, soal tudingan ini Bang, selingkuh dengan 4 wanita Bang, gimana tuh? Wih, ngeri. Don Juan bos. Iya, top. Gimana Bang? Gimana tuh? Banyak katanya. Iya, terus katanya bilang salah satu Dan wanita selingkuhnya itu diri. ada yang dia kenal sama Nyai, itu gimana Bang tanggapan Bang? Ada yang dikenal? Iya. Sebenarnya bingung ya, kalau saya kan hampir 24 jam nggak sama dia gitu. Kalau kayak kemarin kan sebenarnya kejadian yang paling saya kehilangan Sultan dan kehilangan dia saat saya pergi ngurus ibu saya itu aja. Kalau dia bilang dan besoknya saya balik dia udah nggak ada di rumah, kan dia yang pergi berarti kan. Katanya itu rekayasa abang biar bisa ketemu in touch sama si selingkuhannya itu Bang. Kenapa dia nggak ke rumah ibu saya? Dia telepon adik saya kok, dia video call, saya ngurusin ibu saya lagi, ya maaf lah, lagi bersihin ini saya karena ibu saya kan emang waktu itu penyakitnya lumayan kritis kan. Dia video call malah ya emosio yang cukup, menurut saya bilang diemin aja, kita fokus mamah dulu aja, aku cuma bilang gitu, ntar aku baikin. Makanya saya kabarin tanya ya manajernya kok, saya kirimin kok foto-fotonya, video saya tiap hari ngelakuin, bahkan saya tanda tangan rumah sakit saya kirimin kok videonya. Ya kalau saya sih dibilang mengarang cerita karena ini bukan sensasi saya dan ini bukan dunia saya. Saya bilang passion saya di otomotif, nggak ada mau ngada-ngada rekayasa. Karena apa? Kalau lu rekayasa ngada-ngada ya dibawa kendaraan yang nabrak bro, ya nggak? Lu bikin rekayasa rem mati lu orang gimana? Itu aja kalau saya. Jadi rumah tangga juga bukan sensasi kok, rumah tangga tuh ibadah. Gimana caranya ya?
ikut bahwa balikin lagi kodratnya suami itu adalah sebagai pemimpin dan imam. Jangan dijadiin makmum yang harus ikut terus. Kalau udah ngalah kan saya udah ngalah. Ya nggak? Ya semuanya ngeliatin lah kehidupan saya dari awal gitu kan. Itu aja. Kalau saya di luar juga biasa jadi istilahnya captain atau pemimpin, tapi tiba-tiba di rumah, tapi buat saya kan harus ngalah untuk itu aja sih. Jadi menampik tuduhan itu seperti apa Bang? Mungkin dari abang sendiri? Gimana bro? Selingkuhan pembuktiannya ya? Ya kalau adanya isu-isu yang seperti itu ya semua itu kan butuh pembuktian ya. Artinya ya kalau memang dia membuat opini seperti itu ya itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi tetap ya buktikan saja nanti di pengadilan itu aja. Termasuk juga yang tuduhan katanya Mas Andri melarang Roro, terus yang memakai kata-kata kurang ya kata-kata kasar gitu. Sebenarnya dalam rumah tangga ya, kalau misalnya yang udah terlalu frontal, sebenarnya kata-kata kasar bukan dari mulut saya aja, awalnya juga semua. Ya makanya saya nggak mau cerita terlalu banyak lah, ini masalah aib gitu kan, saling menjatuhkan. Buat saya sebenarnya udah capek, kalau selesai udah oh gimana gitu kan, dan anak gimana kita pikirin selesai. Karena saya juga sama yang, kalau emang saya maaf ya brengsek aja, nggak mungkin anak-anak saya baik deket sama saya gitu aja. Anak saya 6 loh, semuanya baik, semuanya ketemu saya, kalau lihat aja di semua di sosmed saya. Makanya dia bilang baru tahu sekarang, emang zaman purba ya orang baru tahu sekarang. Iya. Katanya dari awal pernikahan pun Bang Andre mungkin agak sedikit berbohong ya, maksudnya tidak jujur. Dia baru tahu ketika setelah menikah sama abang, baru tahu kalau punya anak 6 gitu loh. Nanti saya buktiin foto, ngeliat kaget lagi. Dia foto sama mantan istri saya, sama anak saya lagi di kafe saya pertama baru buka. Ya, kan saya nggak perlu kayak gitu. Ini kan maksudnya menjatuhkan dirinya sendiri. Saya bukan tipikal gini lah. Gue ini laki, anak gue segini, nggak mungkin ini anak bukan aib buat saya. Anak ini rezeki, ngapain kita tutupin? Bener nggak? Lo mau sama gue ya udah, ayo. Kalau nggak mau udah, kan itu logikanya. Jadi bukan kita bicara sombong, maksudnya ya udah ini kayak mau ibadah ya udah ayo kita ibadah. Dan apalagi sekarang udah ada sultan, pikirin lah, nggak usah ego yang selalu menjelekan. Anak saya pun istilahnya dalam hal yang ya maaf ya, saya udah berkomunikasi susah dengan mereka saat nikah samanya, tetap nggak sakit hati. Saya ajarkan sama mamanya sabar, dan itu saya selalu katakan, udah positif tinggi sama Allah, ini jalan lo nanti pasti akan jauh lebih akan baik kok, seperti itu. Nggak ada saya menjelekan istri saya dalam hal apapun. Saya bisa tunjukin kok ada chat ataupun yang emang anak saya nasihatin seperti itu. Perihal mahar Bang, katanya dari A sampai Z sampai mahar itu semua adalah uangnya Roro. Nah, bukan uangnya abang. bahkan sampai usaha kafe, bengkel itu uangnya dia juga. Suntikannya Roro gitu Bang. Kalau uangnya dia sekarang udah pindah makin besar dong ya nggak? Logikanya, bangun bengkel saya hampir 20 tahun loh. Ya, 20 tahun bangun bengkel yang luasnya 780 meter. Coba aja disuruh bangun bengkel ukuran 100 meter aja lah, 10 kali 10 meter coba. Coba dia keluarin duit berapa, bisa keluar duit. Belum buat biaya promosi, belum ini. Ini pakai logika gitu. Kalau bicara hitung aja. Kita bikin bengkel ukuran 4 kali 4 aja, toko showroom doang 100 juta aja nggak cukup. Ya, itu aja. Kalau dia bilang uang dia itu bengkel udah dan cukup terkenal kok di Indonesia. Cemong Modified itu Mbak boleh tanya, main motor siapa juga tahu kok di komunitas apapun. Tuh. Kalau soal mahar Bang, Kalau siapa? soal mahar, Kalau soal mahar ya. mahar pernikahan katanya. Saya pokoknya dari Abang kenapa? katanya itu dipinjamkan dari Nyai gitu kan, dan sampai saat ini abang belum mengembalikan. Gimana tuh Bang? Ini sebenarnya kalau dibongkar lebih parah lagi nih Ya, sebenarnya. saya sudah bilang tuh begitu Bang. Karena kayak masalah anak, Iya. ya kan emang tahu, yang tahu nggak lahirnya tanggal berapa? Nggak tahu kan? Tahu sih Bang. Udah tahu kan? Udah dibuka belum? Belum. Ya udah, liatin yang seneng bohong siapa gitu. Kalau saya masa mau bohongin hal-hal yang berbau asal usul anak segala macam, udah nggak itu aja. Jadi kalau masalah mahar ya tanya menyai lah. Gimana kita kan namanya mau nikah itu udah ada kesepakatan seperti apa maunya.
dan saya nggak bicara isinya, semua ada di gugatan, kita udah lihat, udah nanti kita pelajarin lebih ini lah. Tapi benar atau tidaknya bang, maksudnya lebih ditegaskan lagi tuduhan yang Nyai berikan ke abang itu agak menohok juga loh bang, mahar sampai hutang gitu loh bang. Nggak ada cerita ngutang saya. Oh, dibilang lucu juga. Gimana tuh? Jadi tidak benar itu bang atau gimana? Nggak bener. Tidak benar. Iya, nggak ada cerita ngutang kok. Itu kan semuanya maunya dia, sama bisanya dia bicara aja. Kalau sebenarnya sih logikanya gini lah, kita bikin akal sehat aja. Kalau dia kalau bicara hal-hal ini kan pelik banget sebenarnya masalahnya, nggak, pernikahannya udah terjadi, bahkan udah ada anak, terus ada tuntutan ini. Rumah tangga itu kan berdua, apapun yang terjadi dalam satu kapal nih, ya pilotnya saya pemimpinnya, udah jalanin aja gitu. Kalau pengen emang tenggelam, kan lu dibawa tenggelamnya kemana, ya nggak akan neraka atau ke surga gitu ya. Dan saya ngelakuin ini selama ini ya alhamdulillah, ya nggak pernah maksiat, nggak pernah maksudnya judi enggak, mabuk enggak, kemana-mana juga enggak. Bahkan saya main motor yang harus jadi passion saya untuk istilahnya buka relasi saya yang baru-baru, udah hampir nggak ada sama sekali. Udah maksudnya ya udah saya fokus, mungkin emang Nyai lagi hamil, dan saya nggak pernah ngerasain seperti ini gitu. Anak saya 6, saya masih bisa touring keliling Indonesia segala macem. Yang jarang pulang itu bang, katanya abang jarang pulang. Seminggu Kayak nggak lagu di deh tuh. rumah, ya. Bang Toy. Abang seminggu nggak di rumah, terus pulangnya pagi terus jam 2 dan 3. Seminggu nggak di rumah? Iya katanya. Wih, Bang Toyib itu, waduh, itu fitnah lagi tuh. Jadi, Dan selalu abang membuat pertengkaran biar supaya abang bisa keluar dan baru pulang besok atau besoknya lagi gitu loh. oh iya, wah, kalau habis bertapa dia langsung pasti ada ribut. Pasti nggak? Gimana tuh bang? Nggak ngerti ya sebenarnya. Ya Agak- sebenarnya abang melakukan itu gak sih maksudnya? Karena Kalau kita seminggu nggak mau pulang apa sih nggak, buat gimana sendiri. saya seminggu nggak pulang, sehari saya ngurus yang jelas real nyata, saya ada di rumah ibu saya urusin ibu saya. Mungkin kalau saya buka ini, ya kan, ibu saya pada saat sakitnya itu seperti apa, bahkan sama gimana, kan saya nggak mau juga lah. Ini sebenarnya saya pengen sebenarnya tenang udah. Pokoknya apa sih, duduk bareng harusnya kan pada saat masalah itu terjadi. Ini kan masalah saya meninggalkan ibu saya, dia kecemburu, curiga dengan apa yang saya lakukan. Sebenarnya kalau dia emang dia nggak mau terjadi sampai kayak gini, ya udah. Saya pulang hari itu dan setiap hari saya update saya di mana, saya lagi urus apa, mamah nih mesti jam 7 malam harus baru masuk ICU, kan baru bisa ditinggal karena di ICU kan nggak mungkin kita tunggu. Nah, saya mau pulang, hujan besar, terus dokter bilang besok jam 6 harus sudah di sini ya Pak, daripada saya pulang. Saya tahu kalau di rumah saya pasti nggak bakal. Akhirnya saya kasih tahu nih, saya harus tunggu ini, saya harus di samping ruang ICU ada ruang tunggunya kan. Udah saya tunggu di situ, jam 6 saya ketemu dokter, baru saya pulang pagi itu. Jadi emang hari itu berbarengan foto newborn dan udah disiapin 6 kostum sih. Dan buat saya sebenarnya kan foto newborn itu kan ya anaknya yang diperlukan foto gitu. Itu aja sih buat saya. Saya ngerti lah, tapi buat saya ibu saya nomor satu. Kalau dia bandingkan ibu saya dengan hal mubah ya, maksudnya hal yang bisa dilakukan, boleh dilakukan atau enggak, kayak foto newborn kan nggak terlalu penting. Ini perkara wajib saya mau cari keberkahannya ibu saya gitu. Ngomong-ngomong soal ibu bang, abang juga melakukan hal yang tidak senonoh gitu katanya. Foto di depan foto ibunya atau bundanya yang dia sebut itu, abang menari-nari itu. Lucu ya, kan saya lakuin itu bukan di kamar pembantu kan, hari-hari kan, kalaupun saya joget ya seandainya benar yang diomongin gitu Itu kan. momen apa sih bang, maksudnya itu dalam momen dan peristiwa apa sampai abang bisa melakukan itu gitu, dan itu yang membuat dia sakit hati katanya, dan tersinggung. Gimana Enggak tuh? lah. Itu berlebihan. Itu kan kamar pribadi kita sekarang kan, maksudnya Foto ya, itu ada di mana di Bang? kamar pribadi dia. Salah nggak kalau kita berdua ada telanjang di kamar pribadinya kan, kamar mandi di dalam. Lucu nggak ya misalnya saya godain dia sambil apa, bercandain biar nggak marah atau apa kan nggak ada masalah, biar lucu-lucuan. Istilah kan kita suami istri. Dan di kamar sendiri ya? Kamar sendiri kan, masuk kamar, ini kamarnya ada foto ibunya emang. Jadi kita di persis di depan kasur itu ada kamar foto ibunya Roro. Ya nggak? Oke. Kecuali Berarti posisi foto itu ada di saya kamar ya, jibin-jibin Bang? ibunya gini ya gitu, nggak ada. Saya tahu kok adab saya terhadap ibu saya. Jadi kalau bicara adab jangan bicara sama saya lihat aja lah, sebrengsek-brengseknya laki kalau sama ibu sampai dia tinggalin hal yang istilahnya merasa kan dia ngerasa lebih penting nih foto newborn. Buat saya nggak penting. Buat saya yang paling penting adalah gimana caranya saya bisa berbakti sama ibu saya saat ini. Karena saya tahu dulu saya
pernah dirawat hampir mati 30 hari, ibu saya nemenin saya di rumah sakit. Jadi itu. Tapi Roro juga mengaku dia mendapatkan kekerasan verbal dan non verbal dari Bang Andi selama pernikahan itu. Karena tipikal abang yang temperamen, gampang marah, gampang dengan tangan gitu. Sering bentak. Gimana tuh bang? Dengan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa binatang keluar semua ada tuh bang. Bahasa binatang, bahasa kotor tuh itu kan kelihatan ya bahasa suci di depan aja ya. Kalau saya kan ya beda karakter ya, maksudnya kalau saya kan ngomong kayak gini kan, emang real kita ya beda lah. Dia mungkin biasa bicara seperti itu, kalau saya yang pasti aja dan agak ini nggak keras kan saya bicara gini kan, ya lebih tegas yang pasti gitu. Dia nggak suka sampai bahasa kamu pun dibilang kasar. Gimana coba ngomong istri bahasa kamu kasar banget sih ngomong kamu gitu. Jadi hal seperti itu kan, karena saya pelajarin, saya tetap ikutin. Oh ya udah, saya nggak belajar nggak apa-apa, tapi kadang suka terlepasan gitu kan. Cuma kalau bicara kasar pun saya bilang ya saya nggak mau ngomong lah. Perempuan kalau kesel ngelakuin apapun gitu. Dan saya nggak mau cerita juga apa yang dilakukan dia terhadap saya aja, nggak perlu lah, udah. Itu saya yang tahu gitu. Saya yang Allah maha melihat kok apa yang dilakukan dia. Apapun yang Nyai bicarakan biarin aja dibicarain. Nanti Allah kasih lihat kok dia seperti itu. Kan saya juga istilahnya masa lalu saya kan juga nggak pernah ada masalah dengan kriminal atau apapun. Lihat ke belakangnya aja gitu. Bang, soal hubungannya Roro dengan ibu mertuanya atau ibu abang seperti apa sih bang? Baik, maksudnya baik dalam hal gini ya. Saya kan mengajak, ya kalau ngajak istri saya ke rumah ibu saya kan itu maunya saya kadang-kadang. Jadi ya saya, karena saya cari berkahnya, ini kan keramat saya ya nggak, satu-satunya loh ini, dan ini lagi keadaan sakit, dan dia ini hampir 5 tahun stroke gitu ya kan. Ini luar biasa kalau saya istilahnya deket dia aja kayak sekarang dia begini pun, yang ngilangin stres saya untuk nggak bisa ketemu anak yang baru lahir ya, udah beberapa bulan yang ketemu dia aja. Setiap pagi saya minta doa dipegang kepalanya kan, lihat di medsos saya tiap hari update itu, yang bener-bener wah itu nikmat banget dibanding kayak kemarin dia harus stres seperti itu gitu kan. Dia baik, cuma ya baik, makanya saya bilang minta doa mama. Waktu dia sebelum lahiran udah didoain, perutnya sering dipegang, ini cucunya mah seperti itu. Hubungannya baik, berarti kalau ada kabar yang menyebutkan katanya hubungan orang tua atau ibu abang nih dengan Roro, karena Roro masih suka kejawen gitu, masih suka klinik gitu. Kalau mama saya masih dalam keadaan yang normal, bisa sehat, marah banget tuh. Ya, istilahnya mama tuh ibu saya luar biasa untuk itu, karena ya Betawi gimana sih, ya nggak, bener-bener ya kalau bicara Islam ahli sunnah wal jamaah ya pasti ya nggak keras, sebenarnya nggak keras, cuman dia hal kayak gitu aneh. Cuma mama saya kan karena dia udah nggak, hampir 5 tahun kan, saya kenal Roro juga baru 1 tahun, udah kamu aja suka sering lupa ini siapa, istri gitu kan. Nggak apa-apa, saya duduk di samping ibu saya, doain, pegangin perutnya, kirimin Fatihah setiap hari, dan itu setiap dia datang. Maksudnya nggak tiap hari sih, maksudnya kalau saya mau sebenarnya saya kewajiban saya setiap hari harus ketemu ibu saya, kayak sekarang ini. Tapi pernah dulu nih mungkin mengamati nggak sih Kak, tadi kan katanya ada benda pusaka tapi nggak dicuci secara ritual. Dia sudah tidak melakukan ritual lagi. Nah selama menikah sama abang nih, masihkah melakukan itu? Tadi sempat aku dengar gimana kalau lagi pas lagi semedi dia mesti berubah gitu. Gimana tuh bang? Siapa bilang semedi? Kalau lagi habis ritual atau apa, berarti masih melakukan itu kan selama pernikahan dengan dirimu? Makanya kalau mau taunya itu ya datang ke rumah Nyai, langsung investigasi, lihat berarti langsung. ritual itu masih ada bang? Karena dia bilang, dia berdalih sudah tidak melakukan ritual itu gitu kan, karena dia sudah merasa hijrah. Hanya untuk menjaga saja karena itu warisan. Gini lah saya bilang ya, bicara hijrah, kita jangan bicara hijrah terlalu jauh lah, belajar ya. Saya pun juga sama gitu kan, saya bukan orang, nggak ada orang manusia sempurna, mau laki mau perempuan gitu kan. Kita semua belajar, makanya saya dekatin guru, saya senang istilahnya silaturahim dulu dengan guru, karena saya tahu saya ini pendosa dan yang pasti banyak hilap, gimana caranya hati kita lebih tenang, damai gitu kan. Kalau bicara hijrah masih bicara pusaka, apa sih yang pusakai dari benda mati? Apa sih saktinya dari benda mati, kayak bulu perindu atau apapun? Ya udah,
simpen aja, kalau emang itu nggak usah dikeluarin, kalau nggak usah sering disebut, buang aja juga kalau perlu, udah nggak ada gunanya ya nggak, taruh atau di kamar di mana, karena kan pusaka, berarti kalau pusaka dianggap pusaka berarti benda sakti ya nggak, buat apa gitu, nggak ada yang sakti saat ini, cuman Allah yang maha sakti udah. Buat saya nggak ada pusaka kalau bicara kita pengen hijrah bener-bener ya istilahnya, itu aja sih buat saya. Tapi berarti intinya masih bang, masih menyimpan dan masih Melakukan ritual, iya. Poinnya kan di situ maksudnya. Gitu. Sedangkan cross check aja langsung. cross check langsung aja, masih ada nggak tempat dia berdoa atau apa gitu kan, kalau saya intinya itu sih sebenarnya. Ya dia maksudnya apa yang pernah dilakukan ibunya, dibilang ini kan masih dibilang peninggalan mamahnya atau warisan budaya mamahnya ya, jadi ini mamah masih melakukan itu aja sih dibilang. Jadi kalau saya tanya kok masih kayak gitu, jadi dia bilang oh ini kan mama dulu sering melakukan ini, jadi masih ini, jadi dianggap itu budaya yang dilakukan mamah yang dia karena saking sayang sama mamahnya alasannya jadi nggak mau ditinggalkan gitu kan. Ya kalau misalnya itu ya foto-foto itu kan emang foto punya foto-foto itu emang punya nyawa ya. ya punya nyawa, nanti di hari kiamat itu bangkit loh semuanya. Foto-foto kayak, dan itu foto nggak pantas kan, setengah telanjang gitu kan, saya nggak mau sebut lah foto apa itu ya nggak. Mbak tahu lah yang sering ke rumah dia kan. Sekarang ya alhamdulillah fotonya imam yang di atas saya cari ini udah di bawah gitu kan. Itu aja kalau waktu pelan-pelan, tapi kan Yang soal temperamen itu bang, yang secara verbal dan non verbal, abang melakukan itu nggak sih? Karena dia bilang dari awal pernikahan sudah, kayak mungkin kayak yang non verbal kali ya, dengan bahasa-bahasa. Non verbal itu fisik. Secara verbal berarti secara Berarti verbal, kalau tegas, verbal ya, gitu, kalau verbal apa, secara omongan, tapi Omongan, kalau non keras. verbal itu fisik. kasar, dan ada verbalnya juga. Mungkin kalau verbal itu kali ya, secara ya kita berumah tangga kalau udah terlalu kelewatan pasti sampai kayak hal yang mesti saya kerjakan ini tertahan, tertekan, keganjil ya agak kesel lah, ini maunya gimana kok sulit banget gue ini rumah tangga gitu kan. Ya kayak gitu pasti ada sedikit luapan emosi ya. Cuma sebenarnya kalau saya bicara dia pun juga melakukan itu gitu kan. Sama kalau dibilang dia nggak pernah melakukan itu ya udah, Allah maha melihat, Allah tahu kok semuanya. Ya sekarang dengan dia pergi, saya meninggalkan saya karena dugaan ya kan, dugaan itu perempuan malah ninggalin suaminya, dan ini lihat dari sisi itu aja, terus belum lagi lahir dalam arti kata Ya, ada kebohongan publik gitu bang. nggak tahu saya. Nggak, nanti aja kita buktikannya nggak ya gimana tuh, coba. Ada nggak sih bang, ada kebohongan publik yang dibuat sama Saya nggak senang sensasi dah intinya itu kalau saya. kebohongan publik dalam arti kata sebenarnya bayi itu lahir di tanggal berapa dan bulan apa, mungkin dia menyebutkannya di tanggal 26 Agustus gitu. Ya kalau yang mengenai asal usul anak ya itu kan berarti kan asal usul anak. Ya nanti pokoknya kita akan buktikan juga nanti di dalam agenda persidangan. Jadi nanti kita akan buka secara langsung di hadapan majelis hakim, dan kita juga akan menyampaikan bukti-bukti terkait dengan asal usul anak. Oke. Bang Andre, kenapa akhirnya Bang Andre mau menurut aja gitu loh, maksudnya kan seperti yang tadi Bang Andre bilang, gue berumah tangga pengen yang lurus-lurus aja gitu, maksudnya tidak ada kebohongan, tidak ada sensasi gitu, tapi akhirnya Bang Andre mengikuti itu apa karena Nggak aku ikutin, kan saat dia kabur dia mengumumkan itu udah nggak sama saya. Berarti tanggal berapa tuh? Udah kita hitung sendiri aja, dan dia share foto kan nggak mungkin bayi baru lahir. udah gede. Ya udah jangan tanya saya lah, masa nggak bisa saya sih nggak bisa ini, makanya mungkin ya ini cara Allah untuk membuktikan saya ibu yang kita menangkan itu aja. Jadi siapa yang berbuat itu saya berpikir positif gitu aja, biar mungkin menyadarkan dia atau saya juga itu aja. Karena kan kita punya mungkin dulu sama lah, dia punya banyak
dosa saya apalagi gitu kan. Udah saya beranggap memang kita pendosa ya harus dibersihkan nih dengan cara yang baik gitu kan, itu aja. Jadi positif thinking berbaik sangka aja sama Allah pasti, kalau saya sih gitu ya. Jadi dengan kejadian-kejadian ini ya mungkin Allah mau rubah saya untuk jadi lebih baik, yang tadi yang nggak baik menurut manusia gitu kan, karena kita manusia yang nggak bisa, saya juga nggak bisa menilai Mbak atau Mas Dom ini nggak baik, ini nggak bisa. Pengadilannya pengadilan Allah kok nanti gitu aja. Yes. Jadi selama berumah tangga ada setahun Pak? Ada ya? Kurang lebih. Kurang 9 bulan sudah Pak. Kurang lebih. 9 bulan, setahun. Setahun. bulan apa setahun? Setahun. Jadi hamil duluan atau gimana? Hah? Jadi hamil duluan apa gimana? Tanya dong sama Nyai, jangan tanya sama saya dong gimana tuh. Dia rasa berubah. Anak berapa? Iya, kalau tanya, wah ini kacau nih. Menjerumus nih. Ya, anak saya lah, gila. Gila. Mukanya lihat dong. Iya. Tadi saya lihat juga Ntar ngeliat anak saya yang pertama, biar lihat. Iya. Sama dia kecil kok. sama dia ini. Mukanya. Oke Bang, jadi selama Abang pernah bilang ini Bang, apa namanya, Roro menjauhi guru Bang. Benar gak sih Bang? Maksudnya udah menjauhi guru spiritualnya atau gimana tuh? Ya kan kejadian ini sebenarnya nggak perlu, bener nggak? Saya kan nggak tahu ini arahnya kemana, karena buat saya kalau dia mempunyai kecurigaan ataupun emang terhadap saya, kan tinggal buktinya ke rumah ibu saya atau enggak. Kan saya juga nggak berminggu-minggu di rumah ibu saya, sekalipun berminggu-minggu juga nggak ada masalah. Itu kewajiban saya terhadap ibu saya gitu. tapi yang pasti Abang selalu izin Saya, kan? iya Selalu izin. ngasih info segala Dan macam. saya pergi itu 2:30 pagi, sedangkan saya lihat adik saya nangis jam 8 malam, telepon video call ibu saya udah mulai membesar perutnya. Karena 2 hari sebelum itu ibu saya ada di rumah sakit, udah 2 kali ke rumah sakit. Coba perasaannya kan, nih Bang suara mama udah beda, dia bilang. Terus gimana ya, saya berpikir gini, saya dulu banyak dosa sama mama, ya udah nih gimana, kalau ngerinya malam ini malam terakhir saya dengan saya nggak sempat minta doa, waduh nyeselnya nggak mungkin bisa balik lagi gitu kan. Saya harus minta maaf, minta ridhonya setiap hari kan, saya nggak tahu apa Tapi yang pada saat itu Abang keluar izin juga kan, Pak juga kan? izin. Dan itu akhirnya saya bercoba tenang gitu kan. Yang saya marah dan keselnya adalah dibandingkan besok kan kita foto newborn harus udah 6 bulan, masa ibu kepentingan saya untuk ibu saya harus fotonya. Akhirnya saya doa di situ sama Allah, saya minta, saya nangis baru dia luluh ngeliat saya nangisnya sampai kenceng ya, segitu susahnya. Dan saya pergi dari rumah nggak bawa apa-apa kok, nggak bawa kendaraan, padahal saya perlu mobil itu. Apa kalau saya bawa untuk antar ibu saya ke rumah sakit kan? Jadi berarti selama berumah tangga dengan Nyai, sebenarnya yang diinginkan Nyai itu Abang diam di rumah, apa-apain gitu gimana tuh? Gimana tuh? Kalau diem di rumah nggak bisa ya, karena bisnis dan saya adalah saya di luar dan saya harus memeriksa mengkiusi semua kerjaan yang Yang Nyai dilakukan sama. inginkan, yang Nyai Iya, kalau dia inginkan berarti kan saya stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. berarti harus diam di rumah, Iya. ngikutin apa keinginan Oh, yang Nyai. jadi- Gimana Bang? Jadi Ini ada tuyul ya. ya, jadi kalau menurut saya sih terkait, maksudnya kalau memang Nyai ya, maunya Nyai itu, kalau memang Mas Andri ini kan memang Nyai sudah tahu dari awal ya, sebelum nikah pun sudah tahu bahwa profesinya Mas Andri itu sebagai apa kan gitu. Dan yang dimaksud dengan saya itu, profesinya Mas Andri ini kan memang nggak bisa yang namanya stuck di rumah, diem di rumah gitu loh. Karena dia ini harus berkarya, dia menghasilkan sesuatu, dia memodifikasi motor, dia harus merancang segala sesuatu apa nih, bagaimana, dan itu Cari nggak klien. mungkin di rumah Cari gitu loh. klien. Nggak mungkin di rumah seperti layaknya mungkin istilahnya pekerja yang cukup depan laptop dan itu bisa di rumah, dilakukan di rumah, tidak. Dan itu yang harus kita jelaskan bahwa ya memang Mas Andri ini harus bekerjanya di luar, dia produktivitasnya di luar, bukan hanya untuk di rumah. Jadi mesti kita garis bawahi di situ, Mbak. Jadi nggak bisa dia namanya modifikator atau konseptor untuk memodifikasi motor di rumah, yang ada buntu, nggak Iya. bisa berpikir Pikirannya Mas nggak- Andrinya gitu loh. Pikirannya Gitu, nggak bisa yang bisa saya klarifikasi sih seperti itu. Jadi kan ya suatu custom atau modifikator atau builder itu kan pasti punya pemikiran ya. Jadi harus dipikir sama kayak orang seni lah. Iya. Kita menciptakan loh, bukannya menciptakan produk dari satu. Kadang-kadang dari motor udah bagus kita bisa berantakin lagi, kita rapikan lagi, kita bikin lebih bagus itu. Jadi butuh pemikiran yang tenang dan jernih. Ini seniman sebenarnya sama. Yes.
nggak jauh beda. Kalau dikunci, ditekan, nggak bisa. Dan sebenarnya itu yang Nyai inginkan seperti itu ya Bang. Maksudnya Abang harus nurut kata Nyai atau apa gitu ya. Just Secara langsung. lihat aja sama ini Ya, saya. makanya kan ada istilah sebetulnya, maka ada istilah kan kalau kita menggenggam pasir, semakin kita genggam kan yang ada pasirnya kan keluar, Keluar. ya kan Kenceng. keluar. Nah, tapi kalau kita menggenggam biasa aja, itu pasir kan juga tetap akan bertahan. Sebetulnya gitu. Makanya ya di dalam rumah tangga ya pada Percaya. prinsipnya ya yang penting adalah satu, intinya adalah kepercayaan. Ya kan, kalau memang sudah tidak percaya ya mau bagaimanapun ya susah untuk ke depannya seperti apa gitu. Bang, soal yang katanya Nyai pernah datang ke rumah orang tua Abang terus bawa kue ternyata dilempar atau apa gitu. Dibuang, kuenya mau dibuang itu Gimana gimana? tuh Bang? Jadi gini, saat itu malam ya, kan saya bilang dia nggak pernah bisa tahu gimana ngurusin mama stroke, dan dia kan mama ya perutnya dibelah segini panjang, sampai sekarang pun belum kering. Jadi mama ini ya kayak stroke udah lama, dia ada waktu yang dia kalau udah bangun nggak bisa tidur lagi. Sampai Nah, pagi. ini datang cuman bawain makanan, dia nggak bilang jam 12 malam dan bahkan lewat Gojek, dan Gojeknya sampai manggil tetangga saya gitu, gedor-gedor, manggil-manggil kalau udah tidur. Ibu saya kan bangun nggak tidur lagi tuh, sampai kan dia kalau udah tidur kadang-kadang ada jam waktu dia sampai tidur nggak 2 hari atau 3 hari, dia nggak bisa merasa. Coba bayangin, kan ganggu nggak, kesel kan saya pasti dong, ya nggak punya adab gitu. Kalau lu tahu nih, oh udah lupain bicara, kalau emang maksudnya kesel sama saya ya udah, toh ternyata saya ada juga di rumah setiap hari bahkan, dan dia pernah datang juga, saya lihat di statusnya pajang status fotonya, tapi kok nggak turun gitu, karena dilihat ada motor saya, mungkin ya pembuktian kali saya ada di mana bangga gitu kan, tidak ada motor saya jadi nggak turun, cek ya nggak, cek posisi Cek pos. cek pos. Kan kalau ada motor saya nggak kemana-mana ya udah. Nah Kak, Nyai Roro juga bilang pengen banget suami yang setia gitu, imam yang setia. Mas Andri sendiri menanggapinya seperti apa sih? Apa kurang setia apa selama ini gitu? Bingung saya, makanya kita mau cari satu hari itu 1 kali 28 jam, jadi 4 jamnya saya mungkin bisa kabur-kaburan ya, yang untuk misalnya 1 kali 24 jam udah menyai. Nah 4 jam ini saya buat cari apa kayak sensasi di luar, kan enggak kan, 1 hari 1 kali 24 jam, dan saya nggak pernah lepas dari dia. Maksudnya kemanapun Nyai mau ikut, walaupun kondisinya hamil besar, saya ya udah saya banyak ngalah lah, padahal ini untuk saya, tapi saya berpikir positif, wah istri saya terlalu sayang, terlalu cinta, ya udah saya ajak ikut, padahal ini nggak perlu kamu ikut capek ke relasi saya, bengkel teman-teman saya misalnya yang emang saya kasih kerjaan yang harus kita pikirkan nih untuk satu motor custom, yang ini saya ajak, saya udah mulai banyak kenal di motor lah, karena dari awal pertamanya juga kan saya punya ide itu pengen bikin Nyai skill di atas motornya benar-benar bagus gitu, nanti kita bisa jadiin duta safety riding, karena kan bicara artis, kalau bicara safety riding pasti lebih didengar kan, itulah tujuan awal kan, makanya saya latih benar-benar kan awalnya. Ya udah, maksudnya pikiran-pikiran saya yang gimana siarnya, saya bukan nggak bisa bersiar seperti ulama atau kiai, tapi saya pengen bersiar di sisi hobi saya nih apa gitu, keselamatan berlalu lintas ya nggak gitu. Nggak bisa ketemu juga sama Baby Sultan, gimana nih Kak Andri? Ya. Saya Mas Andri. Oke. Jadi gini, pada prinsipnya ya Mbak ya, terkait menanggapi pertanyaan yang dari Mbak, pada prinsipnya saya sebagai mewakili dari Mas Andri, untuk gugatan Nyai Roro melalui kuasa hukumnya, kami pastinya mengikuti semua tahapan agenda persidangan. Kami tetap akan berusaha dalam arti mencoba untuk kalau bisa akan kembali lagi dengan harapan Nyai bisa mencabut gugatan tersebut dan bisa rujuk lagi dengan Mas Andri. Tetapi kalau memang tidak bisa, Nyainya sudah tidak bisa atau tidak mau lagi rujuk dengan Mas Andri, kalau menurut saya pribadi ya mewakili Mas Andri,
Kalau yang paling terpenting buat kami adalah oke, kalau memang Nyai untuk bercerai tetap kekeh, ya sudah, oke, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah, yang paling konsen buat kami adalah satu, yang penting jangan halangi Mas Andri untuk bertemu dengan anaknya, apapun itu alasannya. Ya, karena ini sangat mempengaruhi psikologis anak juga, tumbuh kembang anaknya juga itu sangat berpengaruh gitu loh. Bagaimanapun nggak ada seorang anak yang sanggup bisa mandiri segala sesuatunya apa sendiri dengan bantuan ibunya doang, nggak. Dia tetap butuh bantuan ayahnya, dia tetap butuh sosok ayahnya untuk untuk semua masa depan anaknya sendiri. Jadi butuh bimbingan juga lah dari seorang ayah kan. Nggak ada, menurut saya nggak ada yang anak sukses itu tiba-tiba sukses tanpa didukung support sama ayahnya. Saya rasa nggak ada di dunia ini. Tetap pasti butuh sosok ayah sebagai pendukungnya anak itu. Jadi menurut saya sih seperti itu, Mbak. Jadi saya lebih konsen masalah anak itu aja. Bang Bang, Andri nyesel tadi nggak sih sempat Bang nikah taruh Bang? Hah? Nyesel nggak sih nikah taruh? Maksudnya sekarang kejadiannya kayak begini gitu. Nggak nyesel lah. Kalau saya sih gini lah, pernikahan nggak perlu diseselin. Ini udah takdir Allah, ya nggak? Yang saya bilang jodoh, maut, rezeki udah Allah yang atur. Jadi buat apa disel, udah ada anak ya kan? Kok kita nyesel? Nggak perlu, berarti udah takdir Allah. Kalaupun emang jodoh saya bisa perbaikin sama Jai, alhamdulillah. Tapi kalau emang nggak bisa, berarti jodoh saya sampai sini nggak apa-apa juga, berarti Allah takdirkan saya di sini. Tapi kan nggak mungkin anak saya bukan anak saya lagi. Ya, ini kan darah daging saya, sampai akhirat saya bertanggungjawabkan anak itu. Dia nggak bertanggung jawab di akhirat terhadap anak saya, gitu. Semua anak-anak saya yang tanggung jawab loh. Bang, abang kan punya 6 anak ya Bang ya? Itu dari mohon maaf dari satu istri atau udah pernah beberapa kali nikah? Wah, nanyanya hebat nih ya nggak? sekali, Bang. Hah? Sekali. Atau satu istri satu-satu atau gimana nih Bang? Oh tuh, 4 dong bininya berarti. Dia bilang 4 Bininya 6 Hah? berarti. Abang menikah 4 kali. Iya, 4 kali. Ya, kalau soal itu sih sebenarnya nggak perlu diomongin ya. Itu kan masalah pribadi saya. Biarin aja. Berarti kan saya udah kasih tahu dia kan. Berarti dia tahu dong kan. Selama ini dia bilang dia nggak tahu, ya nggak. Itu aja saya maksudnya saya pun nggak pernah nggak bilang bahwa saya punya anak berapa, nggak. Semuanya dia tahu kan, karena yang saya bilang tadi bahwa anak tuh bukan aib. Anak itu rezeki. Nggak mungkin orang yang anaknya 1 dengan yang anaknya 2 rezekinya sama, nggak mungkin. Apalagi yang anaknya rezekinya 6 gitu kan. Tinggal berarti apa, kalau sampai kita sulit nih, ada yang salah nih dalam hidup ini gitu. Karena saya kalau dia berpikir saya sulit, saya ngidupin anak saya 6 orang nggak ada masalah, ya nggak. Yang semuanya sekolahnya di favorit juga, di aja, di Darun aja semuanya waktu dari kecilnya semua, dan agamanya juga alhamdulillah gitu kan. Itu aja. Jadi benar ya Bang yang 4 kali udah gitu. Hah? 4 kali sudah sama. 4 kali? Enggak. Oh enggak. Sekali lagi saya tegaskan enggak. 5 berarti. Lebih malah. Udah tuh gak usah dibahas tuh. Ntar kaget lagi ya. Dua anaknya ini. Abang ada keturunan Arab. Dari 2 anak, ha? Abang ada keturunan Arab dan ada mungkin insya Allah darah Habib gitu Bang. Enggak, saya nggak ada. Nggak ada. Tapi saya nggak ada. Serius. Tapi Darah abang Habib. udah pernah coba nasihatin Nyai belum sih Bang? Ketika dia masih melakukan hijauin gitu, sudah pernah nasihatin? Udah sering ya, sampai anjing juga kan. Itu kan ya, dulu anjing ada di ruang tamu di dalam, saya bilang. Dan terakhir saya bilang kemarin, anjingnya untuk suruh dikasih orang yang sayang, kalau kamu sayang gitu kan. Anjing di dalam itu pun sempat saya keluar bilang, kalau mau anjing masih di dalam, saya nggak mau tinggal di sini, saya bilang. Saya balik ke ibu saya aja. Di dalam ruang tamu loh. Ruang tamu ini kan jadi najis kan. Miara anjing nggak apa-apa. Miara anjing nggak apa-apa. Air liurnya ini kan. Nah, tapi kan rugi. Rahmat Allah nggak turun, buat apa miara? Jadi miara anjing boleh, tapi untuk keperluannya untuk apa? Kalau zaman dulu untuk menjaga rumah atau apapun. Nah, sekarang kita nggak ada keperluan apa-apa, buat apa jadi mudorot? Yang saya bilang tadi, pahala 1 kirot pun hilang di rumah itu gitu. Makanya kemarin saya jelasin, sampai saya udah nggak mau, saya kasih. Ada guru saya Habib Ahmad datang jelasin juga seperti itu. Jadi itu saya bilang, saya kan maksudnya saya arahin seperti itu gitu. Karena kan kamu megang anjing terus nggak cuci dengan sesuai syariat Islam gitu kan. Sholat kamu, ibadah kamu nggak sah, buat apa juga gitu. Itu. Bang, dia memperbolehkan abang ketemu Baby Sultan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Gitu. Alasannya karena
itu akan membahayakan mental dan psikis baby Sultan karena tabiat dan Ntar kaget sendiri kalau. temperamen papahnya. Gimana tuh Bang? Ntar harusnya makanya ada CCTV ya setiap hari di situ jadi kelihatan. Makanya saya kemarin sempat bilang pasang CCTV di rumah itu jadi tahu sebenarnya aslinya seperti apa gitu. Anak saya dalam keadaan dia yang marah besar aja di gendongan saya nggak ada nangis-nangisnya. Nggak pernah baby Sultan nangis. Nah, saya ada videonya nanti saya mau lihat anak baby Sultan. Bayangin saya jagain anak dari jam seperti dia ngomong loh, bukan saya ngomong. Nyai bilang kan di TV kan dari jamnya jadwalnya dari ini sampai pagi sama dan itu emang bener saya lakuin. Bahkan saya sampai mandiin dia juga. Bayangin dia belum bisa mandiin, saya udah bisa mandiin ini apa bayi itu gitu. Saya jemur pagi segala macem. Dan 3 hari kan baru udah pulang pun adik saya yang perempuan yang tinggal di Jakarta untuk bantuin dia juga di rumah itu untuk ngajarin dia sampai bisa gitu. Karena saya tahu istri saya ini baru, saya kekhawatiran saya berarti dia kan tinggi. Nggak ada anak saya sampai makanya kalau saya nggak bisa jagain anak dan anak itu nggak punya ketenangan, nggak mungkin bayi itu dari jam 11 atau jam 1 yang dibilang kan sampai pagi jam 7 itu saya yang ngurusin tenang tetap gitu kan, itu aja. Tapi kalau syarat-syarat yang dia minta seperti itu gimana tuh Bang? Saatnya apa tuh? Yaitu kalaupun misalnya ingin melihat baby Sultan harus ada yang menjaga terus mendampingin gitu kan. Yang- Karena dia merasa terancam. Yang menjaga dia siapa? Saya bapaknya, yang menjaga tetangganya, yang dia bilang itu. Dia siapa? Orang tua saya bukan, saudara saya bukan. Kan dia yang selalu menghalangi itu. Saya mau ke rumahnya. Makanya saya bingung, tetangga bisa ikut campur urusan rumah tangga saya. Nggak ada urusan sama saya, urusannya kayak gitu. Saya bapaknya darah daging yang tahu anak ini gitu. Dan anak ini akan lihat kondisi besar seperti apa. Dan nggak mungkin mencelakai juga kan. Artinya kan nggak mungkin mencelakai anaknya sendiri. Ya ada istilah kan segalak-galaknya harimau atau macan tidak akan memakan anaknya sendiri kan. Ya itu aja, pakai prinsip itu aja lah. Kita bermain logika aja, intinya seperti itu. Oke, Mas Andri, Bang, sedikit Bang. dari aku nih kan, iya kan dia untuk pertama kali perkenalan kan taruh gitu kan. Waktu pas awal-awal Mas Andri kenal nggak sih kalau sifatnya itu seperti ini gitu? Kalau saya sih karena waktu itu status saya emang udah nggak berisi, saya pikir dan emang kenalnya dari Abi kan, ya udah saya ikut percaya dan emang dia kan saya tahu kan lagi hijrah, saya juga pengen sama-sama punya pendamping yang ya mungkin baik gitu lagi hijrah, kita juga sama-sama belajar dan saya lihat dia cukup baik lah, mau saya ajak ke majelis gitu kan, cuman yang maksud saya hari ini ada pengajian di sini, ada pengajian di sini gitu, mau lah maksudnya ya ikut lah, walaupun kadang-kadang saya bilang ini nggak ada pengajian, nggak ada perempuannya, saya bilang apa, tapi kadang saya tanya guru, udah nggak apa-apa nanti istrinya di belakang aja atau apa gitu. Tapi kan kadang-kadang Nyai juga nggak mau deket papa, tapi kan saya jelasin nggak boleh soalnya nyampur, saya bilang seperti itu gitu. Maksudnya saya senang lah baik, mas mau tuh